Saya dapat informasi yang sangat bisa dipercaya. Beberapa hari lalu, pendukung Jokowi di Riau mengadakan rapat gelap membahas wacana Gerakan Riau Merdeka. Gila. Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini relawan, tapi ini adalah pendukung Jokowi yang mencoba mendekati mereka-mereka yang dulu sempat menggagas Gerakan Riau Merdeka. Kapan rapat itu terjadi, Pak? 2 minggu yang lalu. 2 minggu. Ya. Pokoknya gini, pasca itu aja, pasca apa tuh? Abolisi. Abolisi dan amnesti. Yang di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita tidak mempercayai dan meyakini ucapan seorang mantan anggota Badan Intelijen Nasional yang sudah purnawirawan, yang selama ini bekerja di lapangan, dan ini dicetuskannya di depan publik di sebuah podcast, artinya akan didengar oleh petinggi-petinggi Republik ini dan juga publik. Dan dia menyatakan dengan kontan-kontan, pendukung Jokowi mengadakan rapat gelap. Ini intinya, karena ada kata rapat gelap di Riau untuk menggalang Gerakan Riau Merdeka. Dan ini timelinenya dilakukan oleh pendukung Jokowi setelah abolisi dan amnesti kepada Tom dan Hasto. Artinya ini terkait dengan ketidaksenangan mereka kepada abolisi dan amnesti kepada Tom Lemo. Ini artinya lagi mereka tidak senang dengan naiknya popularitas dari Prabowo, di mana saat ini Prabowo sepenuhnya didukung oleh seluruh elemen politik. Elemen politik itu yang mana? Kim Plus itu berada di bawah Prabowo. Kemudian Hasto itu berada di PDI yang selama ini di luar pemerintahan katanya. Tapi dengan dibebaskannya Hasto, otomatis PDIP sudah manut kepada Prabowo. Prabowo loyal kepada Prabowo. Ini dinyatakan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati. Dan kalau kita lihat, Tom Lembong itu adalah Anies. Kalau Anies adalah anak abah, komponen lain yang besar juga, komponen politik yang bisa mempengaruhi kekuasaan Prabowo juga. Sekarang mereka menaruh rasa respek kepada Prabowo karena membebaskan Tom Lembong. Sederhana. Dan kalau saya lihat tujuan dari anggota BIN ini bermaksud baik kepada Prabowo, memperingatkan Prabowo, karena dalam dunia intelijen itu adalah penuh dengan prediksi-prediksi. Kalau ini dilakukan seseorang, ini akan terjadi. Nah, di sini dia melihat bahwa Prabowo akan digergaji oleh pendukung Jokowi. Kalau pendukung Jokowi yang akan menggergaji, itu terkait dengan Jokowi, itu terkait dengan Gibran. Pertanyaan kita, kenapa ini dilakukan mereka di saat popularitas Prabowo, di saat Prabowo didukung seluruh komponen politik di negara ini? Bukankah Gibran itu berada di lingkaran Prabowo, digendong oleh Prabowo? Bukankah dengan naiknya popularitas Prabowo, turut juga meroketkan popularitas Gibran? Bukankah mereka itu dua sekawan atau dui tunggal, presiden dan wakil presiden? Ya, mereka adalah dui tunggal. Meroketnya Presiden Prabowo dengan wakil presiden Gibran, pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo, naik popularitasnya. Itu sudah pasti. Tapi dari segi individual, itu sangat berbeda. Dengan adanya kasus ijazah palsu yang bertele-tele, yang tak masuk akal di publik, otomatis sebagai ayahnya dari wapres kita Gibran, otomatis popularitas Gibran jatuh melorot sampai ke jurang yang paling dalam. Karena ayahnya sendiri membuat kegaduhan di Republik ini, sementara yang memerintah adalah anaknya. Dia buat kegaduhan yang tidak perlu di depan publik. Hanya masalah ijazah yang tak mau ditunjukkannya, dia sampai mentersangkakan rakyatnya sendiri. Rakyat berpikir, bapaknya aja seperti itu kepada rakyatnya, apalagi nanti anaknya. Bisa-bisa kita dijajah oleh anaknya nanti. Dan psikologi masyarakat, coba kawan-kawan andaikan sekarang ini Prabowo maju dengan Gibran lagi, mencalonkan diri, berlawanan dengan siapa saja, saya tidak yakin Prabowo akan didukung penuh oleh rakyat. Prabowo akan didukung oleh rakyat kalau memisahkan Gibran. Gibran dikeluarkan jadi wapres, karena ingat, ada isu pemaksulan Gibran. Kalau sekarang diadakan pemilihan presiden, Prabowo 100%, Gibran mungkin 0%. Sementara tujuan Jokowi sebenarnya adalah menjadikan Gibran ini presiden setelah Prabowo ini. Ini jelas, itu pasti. Logikanya sebagai kita seorang ayah, ingin menjadikan yang terbaik kepada putra kita. Kalau bisa lebih baik, kalau tidak sama. Dan Jokowi ingin anaknya sama dengan dia menjabat presiden. Makanya dia minta gendong sama Prabowo, agar nantinya di 2029, Gibran bisa mencalonkan diri sebagai presiden, minimal masih bersama Prabowo. Namun malang saat ini, popularitas dia gara-gara tindakan Jokowi, gara-gara tindakan Gibran sendiri, popularitasnya jatuh ke titik nadir. Jangankan nanti, sekarang aja popularitas dia untuk menjadi calon presiden itu sudah hancur, apalagi nanti. Dan Jokowi tidak melihat lagi peluang Gibran akan maju di 2029. Maju bisa, tapi akan dipilih rakyat, itu no way lagi. Sementara Jokowi menginginkan anaknya tetap berkuasa. Ada cara satu yang paling simpel saat ini, berdasarkan konstitusi kita, di mana kalau Prabowo berhalangan tetap, presiden berhalangan tetap, langsung dijadikan wakil presiden menjadi penggantinya, menjadi presiden. Itu jalan tercepat, itu jalan yang paling mudah, itu jalan yang paling mungkin bagi Gibran untuk menjadi presiden, bagi Jokowi untuk menjadikan anaknya presiden. Kenapa harus ditunggu sampai 2029? Sekarang ada peluang kok.
Dan itu satu-satunya peluang bagi Gibran yang nampak sama Jokowi saat ini, sehingga ini harus digalang. Berbagai cara untuk menghentikan kekuasaan Prabowo sebelum berakhir masa presidennya. Salah satunya adalah dengan cara menggalang isu pemberontakan separatis di mana-mana di Indonesia ini. Artinya, ini adalah gawe Prabowo. Prabowo kita tahu, orang yang mementingkan persatuan dan kesatuan. Sementara itu betul sekarang yang ingin diobok-obok oleh pendukung Jokowi. Dan menurut Purnawirawan yang bekas mantan Badan Intelijen Nasional ini menyatakan, ini bukan terjadi di Riau saja, di Aceh juga, kemudian di Papua, di Maluku, dan banyak tempat. Itu dinyatakannya di podcast. Artinya kalau di Riau sudah terindikasi ini digalang oleh pendukung Jokowi, mungkin saja di tempat lain itu digalang juga oleh pendukung Jokowi. Contoh yang sangat sederhana yang bisa kita lihat adalah pemberontakan G30S PKI. G30S PKI yang memberontak kepada Soekarno, yang naik adalah Soeharto. Di situ cluenya. Daerah-daerah yang memberontak, Prabowo yang jatuh. Dan yang menggantikan adalah Gibran karena belum habis masa jabatan Prabowo. Itu salah satu opsi untuk menurunkan Prabowo di tengah jalan. Bisa juga nanti setelah ini chaos di negara kita ini, banyak kejadian. Soekarno pernah dicoba dibunuh, percobaan pembunuhan. Dan di Amerika kita lihat, siapa yang terbunuh ditembak dulu? John F. Kennedy. Siapa yang menggantikan? Wakil Presiden. Kemudian Gus Dur dimaksudkan. Siapa yang menggantikan? Wakil Presiden. Dan opsi-opsi itu, pilihan-pilihan itu banyak. Dan bekas anggota Badan Intelijen ini memperingatkan kita semua, itu bisa saja terjadi kepada Prabowo. Dan Gibran bisa saja menjadi presiden dengan cara tersebut. Karena jalan untuk 2029 sangat tertutup untuk Gibran. Karena semboyannya, kalau bisa sekarang, kenapa harus menunggu di 2009, sementara kemungkinan di 2009 itu adalah kemungkinan zonk. Terima kasih.